Pemirsa, dalam beberapa tahun terakhir, kasus pelecehan terhadap anak dan juga kekerasan terhadap anak ini terus meningkat, terutama saat pandemi COVID-19. Dan baru-baru ini ada sebuah kasus di Batu atau di Kota Batu yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak didiknya. Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Polda Jawa Timur segera melakukan pemeriksaan saksi korban kasus dugaan pelecehan seksual dan penganiayaan dengan terlapor Ketua Yayasan Pendidikan Selamat Pagi Indonesia Kota Batu Malang. Sebelumnya kasus ini dilaporkan 3 korban dengan pendampingan Komnas Perlindungan Anak. Pemeriksaan saksi korban kasus pencabulan dan penganiayaan di Sekolah Selamat Pagi Indonesia atau SPI Kota Batu akan dilakukan polisi pada pekan ini dengan koordinasi bersama Komnas Perlindungan Anak. Menurut Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, setelah mendapatkan laporan dari 3 korban pada hari Sabtu lalu, pihaknya langsung melakukan pendalaman bukti yang dibawa pelapor, termasuk hasil visum ketiga korban. Dalam kasus ini, Polda Jawa Timur telah membentuk tim untuk membuat konstruksi kasus yang akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan 3 saksi korban. Terkait dugaan adanya pelecehan seksual, kemudian ada juga pencabulan dan lain-lain yang dilakukan oleh saudara JE yang merupakan pengurus daripada sekolah SPI itu di Batu Malang. Tindakan yang sudah kami lakukan, tindak lanjutnya adalah kami membentuk tim, kemudian membuat konstruksinya, melakukan gelar perkara yang dalam minggu ini kami akan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor-pelapornya yang tentunya dengan berkoordinasi. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas terkait dengan dugaan pelecehan seksual di sekolah. Anda bisa bergabung bersama kami di 0315613369 dan sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur ada Bang Joris Lato selaku aktivis perlindungan anak. Selamat siang, Bang Joris. Selamat siang, Mbak Fatma. Bang Joris, dari berita sebelumnya, baru-baru ini diduga pendiri dari yayasan sekolah yang ada di Kota Batu ini melakukan tindakan kekerasan seksual dan juga pelecehan seksual terhadap anak didiknya. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, saya melihat bahwa semakin sempit ruang aman bagi anak. Nah, ini artinya bahwa dimanapun mereka berada, mereka menjadi tidak tenang, menjadi tidak nyaman. Begitu banyaknya ancaman kepada anak-anak. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk menjaga jangan sampai anak-anak ini menjadi korban. Seharusnya ada sistem yang membangun sistem yang membuat supaya anak-anak ini benar-benar aman, berada di zona aman. Karena setahu saya, sekolah itu adalah tempat yang sangat aman bagi anak. Sekolah, rumah itu adalah tempat yang aman. Tapi ketika semakin hari semakin kesini kita lihat bahwa sekolah, rumah ini justru menjadi sumber masalah bagi anak. Lalu anak ini harus kemana? Jadi kalau ada kasus ini, saya pikir harus diusut dengan tuntas, sampai tuntas, dan pelakunya harus selain dihukum, dia juga harus dikonseling supaya tidak mengulangi lagi hal-hal seperti itu. Oke. Dan menurut informasi yang kami terima dari 3 pelapor ini memang sudah alumni, memang dari sejak kecil begitu sudah tinggal di sana dan juga sekolah di yayasan termasuk pendidikan di sana, dan dari kecil dia mendapatkan dugaan pelecehan seksual dan juga kekerasan terhadap anak. Berarti anak tersebut masih merasa tertekan setelah jadi alumni memberanikan diri. Bagaimana tanggapan Anda dengan kondisi psikologi dari anak itu seperti yang dialaminya? Nomor satu, saya melihat bahwa proses ini sudah begitu lama dan ini sudah lama sekali. Artinya bisa saja anak sudah menstigma dirinya bahwa dia kotor, dia sudah tidak suci lagi. Jadi traumanya sudah begitu panjang. Nah, ini muncul, ini justru ini bagus, dia bisa muncul. Mestinya ini sudah hilang. Nah, anak-anak seperti ini harus mendapatkan benar-benar harus ada konseling.
harus dipulihkan karena dia masih trauma sekali sebetulnya. Ini muncul hal-hal seperti ini harus ada orang yang bersama mereka. Pertanyaan saya, di mana anak-anak sekarang ini? Siapa yang bertanggung jawab terhadap ini? Terhadap persoalan psikologis mereka. Kalau hanya persoalan ekonomi, itu persoalan sosial, persoalan hukum, saya pikir persoalan hukum terutama itu adalah urusan negara, urusan pelaku. Tapi untuk anak dia harus dipulihkan, karena sakitnya itu nanti akan terus berkepanjangan. Apalagi sekarang media sudah sudah keluar seperti ini ya, ini menjadi semakin terpuruk anak kalau nggak didampingi. Jadi memang harus ada pendampingan, dari khusus. Komnas HAM atau dari manapun? Siapapun dia, tapi yang penting harus ada pendamping untuk memulihkan persoalan psikisnya, persoalan sosialnya. Bagaimana relasi dia dengan orang lain menstigma dia. Bisa saja orang melihat bahwa bukan pelakunya yang salah, tapi anaknya justru yang disudutkan. Oleh karena itu saya bilang harus hadir. Negara juga harus hadir begitu. Bagaimana dengan peningkatan kasus pelecehan seksual terhadap anak dan juga kasus kekerasan terhadap anak di tahun 2021 di masa pandemi COVID-19 ini, terutama di lingkungan keluarga dan juga sekolah yang memang di masa pandemi ini sangat rawan begitu terjadi. Ini nanti akan dibahas di segmen kedua. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda.